Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'ulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ila haulika wa wa min quwwatika ilmina ila ilmika wa min ilmina ila wa min ilmika iradatina ila wa iradatika min iradatina ila iradatika birahmatika ya arhamar rahimin. rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa sirril wa asrar tiryakil wa aghyar sirril wa akhyar miftahi babil wa yasar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar Sayyidina Muhammadanil wa Mukhtar alihil wa adhar alihil wa akhar ashabihil wa akhyar ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. adadana nila wa ifdali. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil alifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain. Amin. Kita masuk di bab selanjutnya, babul hadi wal ishrun, bab 21 fi ajaibil qalbi, keajaiban qalbi. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keajaiban hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli. sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Segumpal daging itu adalah hati. Di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sesuatu yang pokok di dalam diri manusia adalah hati. Hati merupakan pemimpin yang ditaati bagi seluruh anggota tubuh. Kami akan menjelaskan makna dari kata hati, qalb, ruh, jiwa, nafs, dan akal. Kata pertama hati, qalb. Kata ini digunakan untuk menunjuk dua makna. Makna kata hati yang pertama adalah daging berbentuk pohon cemara yang terletak di sisi kiri dada dan di dalamnya ada rongga yang berisi darah hitam. Ia merupakan sumber dan pusat dari ruh. Hati dalam pengertian ini juga ada dalam jasad binatang dan orang yang sudah meninggal. Makna kedua dari hati adalah rahasia rabani dan rohani yang memiliki hubungan dengan daging. Hati dalam pengertian pertama di atas. Hati dalam pengertian inilah hati yang mengenal Allah dan menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap melalui khayalan dan imajinasi. Ia merupakan hakikat bagi manusia. Ia juga yang menerima perintah dan larangan. Makna ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada yang demikian pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Surah Qaf. Seandainya yang dimaksud dengan hati adalah daging berbentuk pohon cemara, maka daging ini ada di dalam diri setiap manusia. Oke, baik. Fi ajaibil qalbi, tentang keajaiban hati. Jadi ajaib itu bahasa Arab ya. Berasal dari kata ajaba, takjub, heran, terkesan. Nah, itu tuh ajib gitu ya. Terkesan, heran, takjub. Ya. Itu keajaiban. Sesuatu yang mengherankan dari hati, sesuatu yang mengejutkan dari hati. Wahwal awal min ruba' al-muhlikat, ini adalah bagian pertama dari 4 hal yang akan mencelakakan. Nah,
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Mudghah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman mudghatan. Summa yakunu arba'ina yauman mudghatan. Summa yakunu arba'ina yauman nutfatan. Summa yakunu mudghatan. Summa yakunu apa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Summa alaqatan. Summa mudghatan. Summa yunfahu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kalau dalam Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma. Jadi mudghah itu adalah proses setelah 'alaqah. Apa itu 'alaqah? Alaqah adalah proses sesudah nutfah. Nutfah bertemu dengan ovum perempuan, gitu ya. Lalu berubah menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim. Alaqah. Alaqah itu menggantung, dia menggantung di dinding rahim. Ya, nah ini karena ini bahasa medis nanti, nah dari saya juga bukan dokter kandungan ya. Maka nanti disebut rahimnya nggak kuat. Nah, karena ada sesuatu yang nempel di dinding rahim. Nah, kebanyakan orang nyebutnya segumpal darah. Itu alaqah. Sesuatu yang menempel di dinding rahim. Jadi bahasanya, maka bahasa Quran itu nggak bisa diganti. Alaqah, sesuatu yang nempel. Ada yang menggantung di dinding rahim itu. Ya, nggak bisa diganti dengan yang lain. Nah, setelah alaqah 40 hari menjadi mudghah, segumpal daging, sekerat daging. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau baik daging itu, maka seluruh tubuhnya akan baik. Kalau buruk tubuh itu, maka seluruh tubuhnya juga akan buruk. Segumpal daging itu namanya adalah qalbu. Jadi apa qalbu itu? Nah, karena Rasul nyebut segumpal daging, berarti dia ada kan? Dia berbentuk. Karena Rasul SAW menyebut segumpal daging, berarti dia fisik, kan daging. Karena Rasul SAW menyebut segumpal daging, berarti dia bisa dilihat kasat mata, berarti kan? Oke. Itu namanya qalbu. Berarti makna pertamanya qalbu itu kasat mata, kelihatan, bisa indra, bisa dipegang. Berarti apa artinya? Jantung. Artinya adalah jantung. Qalbu itu adalah jantung. Jadi yang disebut Nabi mudghah itu mana? Jantung. Mana mudghahnya? Dagingnya tuh mana? Jantung. Kayak gitu ya. Nah, baik. Itu namanya qalbu. Jadi qalbu adalah segumpal daging itu sendiri. Ya, tapi nanti ternyata qalbu adalah sesuatu yang lain yang berada di mudghah nanti ya. Jadi ini mudghah. Di sini ada qalbu, tapi qalbu itu sesuatu yang lain di balik mudghah. Oke, baik.
Nah, jadi di mana jantung kita? Jantung kita di dada sebelah kiri. Tadi kan udah disebut. Janibil aisar. Dada sebelah kiri. Bukan di tengah-tengah. Jadi kalau sakit jantung, yang dipegang tengah dada, salah pegang. Aduh, dada gua sakit, jantung gua, itu enggak di sini. Jantung tuh di sini. Di sini nih, agak ke bawah sedikit. Ini jantung. Ya. Nah. Apa itu? Huwa al-amir al-muta'. Itulah pemimpin yang ditaati oleh seluruh jasad. Tangan nurut, kepala nurut, mata nurut, mulut nurut, telinga nurut, kaki nurut, tangan, jari-jari nurut. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan itulah kolbu. Coba ya. Kalau kolbunya jelek, kata Nabi, maka seluruh tubuhnya akan jelek. Karena kolbunya nih merintahin orang untuk makan racun. Kan yang merintahin tangan siapa? Kolbu. Kolbu merintahin tangan untuk makan racun. Berantakan gak badannya? Berantakan. Maka benerlah Rasulullah SAW katakan, kalau benar kolbunya, seluruh tubuhnya akan benar. Karena gerak-gerik kita ini semuanya berada dalam komandonya kolbu. Dalam perintahnya kolbun. Ya. Nah. Fal awal lafdzul qalbi yutlaqu li ma'nayain. Ini pengajiannya rada berat ini. Ya minimal mah jusnya ada 2, mangga 1. Berat ini kajiannya. Nah, lafdzul qalbi. Pertama, lafadz kolbu maknanya 2. Yang pertama daging sanubari ya, sanubari ya. Kalau sanubari itu ya asli tadi disebutnya pohon cemara dia, seperti pohon cemara. Nah, bentuknya itu ya seperti love itu bentuknya, hampir seperti itu ya. Nah, berada di sebelah kiri, 2 jari di bawah susu sebelah kiri itu. Maka kalau kita tidur menghadap ke sebelah kanan supaya jantungnya tuh di atas, nggak ketindihan. Ya, janibil aiman. Ya, kalau berbaring maka berbaring dengan bagian sebelah kanan, jantungnya di atas. Nah, kalau kita berbaring ke sebelah kiri apa tiarap, itu jantung kita ke bawah. Ditekan jantungnya itu. Nah, wa fi batinihi tajwifun yaskunuhu damun aswad. Di pusatnya ada darah hitam. Apakah itu yang dimaksud oleh Nabi dengan nuktatun sauda, titik hitam? Kata Nabi, kalau manusia itu melakukan keburukan, maka di dalam kolbunya akan timbul nuktatun sauda, titik hitam. Semakin banyak dia berbuat buruk, maka nuktatun sauda, titik hitamnya juga makin banyak. Yang jadi masalah begitu diotopsi penjahat-penjahat itu, ternyata jantungnya sama. Gak ada penjahat jantungnya lebih hitam daripada yang lain. Berarti titik hitam itu tidak kasat mata. Berarti di mana letak titik hitam itu? Loh, kok tadi kasat mata, ini tidak kasat mata. Jadi yang benar yang mana? Nah, nanti ya. Nah, ini kita lagi ngomongin yang apa? Yang material, physical, kasat mata, bisa dilihat, bisa dipegang. Ini supaya kita kenal dengan diri kita sendiri. Diri kita tuh apa? Kita tuh kenal semua orang. Yang kita nggak kenal cuma diri kita. Artis ini tahu,
Penyanyi ini kenal, dia kenal keponakan. Oh ini sih mah keponakannya si ini mah mantannya si ini mah kenal kita. Siapa yang kita nggak kenal? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang kita nggak kenal. Kita selalu cari kabar tentang orang lain. Kapan dia kenalan dengan dirinya? Nggak pernah. Ya, setiap hari kita cari kabar tentang orang lain. Ini keponakannya si ini sepupunya si ini mantannya si ini istrinya si ini anaknya si ini. Oh ini temannya si ini. Ya, itu kita kenal tuh. Kenal kita. Yang kita nggak kenal siapa? Diri kita sendiri. Nggak kenal kita. Kita tuh siapa? Nggak kenal kita. Ya. Ya, ini kita lagi ngomongin apa nih? Yang bagian yang kelihatannya, yang materialnya. Wa huwa manba'ur ruh. Nah, di sini disebut lagi nih. Dia adalah manba, sumbernya roh. Nah, roh kan nggak kelihatan. Ini lagi ngomongin yang kelihatan apa nggak kelihatan nih? Ini lagi ngomongin yang kelihatan. Daging, bentuknya seperti pohon cemara, sanubari, gitu kan? Letaknya di dada sebelah kiri. Berarti kan kelihatan kan? Ada tempatnya, ada bentuknya, ada. Tapi di sini disebut lagi, dia tempatnya roh. Nah, roh kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke. Jadi apa maksudnya? Pada tubuh atau jasad kita ini yang kelihatan ada sesuatu yang nggak kelihatan. Di jasad kita ini, di jisim kita ini yang bisa dipegang, dicubit, ya, dilihat. Ada sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Menempel dengan jasad kita ini. Di tempat yang sama. Itu namanya roh. Maka orang yang mati, orang yang meninggal, jasadnya ada, kulitnya ada, jantungnya ada, organ tubuhnya ada, tapi nggak berfungsi. Karena sesuatu yang menempel dengan dirinya itu sudah diangkat. Itulah roh itu. Ini paham nggak sih? Mau kita ganti tema yang gampang-gampang aja. Hah? Yang gampang-gampang tuh judulnya makin gampang tuh makin mahal loh kajian itu. Menggapai cinta ilahi dan cintanya. Di ballroom, di hotel 250.000. Hahehe, pulang. Nah, itu ya. Free tanda tangan. Ngaji kok free tanda tangan artis itu apa? Ya. Wahadzal lahmu, balik lagi nih. Ngomongin yang kelihatan lagi, dan daging ini, nah kan kelihatan lagi kan? Daging. Ala hadza syakli aidon maujudun lil bahaim, ini juga daging ini ada di mana? Di hewan-hewan. Berarti dia kasat mata kan? Kelihatan. Apa itu? Sekali lagi, jantung. Heart. Heart bukan hati, jantung. Ya. Nah. Ya, oke. Jadi kolbu itu apa makna pertamanya? Jantung. Kolbu. Kolbunya mana? Jantung, tunjuk tuh jantung tuh. Ya, jantung kita. Dada sebelah kiri
di 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Nah, itu jantung nih, jantung kita. Itu kolbu tuh namanya tuh. Ya. Nah, itu berarti kelihatan kan fisik ya. Jadi kalau ini kita dibelah, jantungnya Rasul SAW ketika Isra Mi'raj, itulah yang diambil itu, jantungnya itu diambil. Kemudian darah hitamnya itu dikeluarin. Ya, itu 2 kali itu terjadinya. Dulu waktu masih kecil dan ketika mau melaksanakan Isra Mi'raj. Ya, ketika masih kecil yang bersaksi temannya. Nah, ketika sudah besar nggak ada saksinya. Saksinya adalah riwayat Nabi itu sendiri. Ya, dicuci dengan air Zam-Zam. Nah, kemudian dimasukkan lagi. Baik, jadi yang dicuci itu fisik apa enggak? Fisik. Benar-benar jantung. Itu karena Nabi nyebutnya benar-benar fisik. Ya, diambil jantungnya. Nah, yang kedua, apa itu qalbu? Latifah Rabbaniyah. Apa tuh latifah tadi terjemahannya? Hah? Rahasia. Rahasia. Unsur-unsur ketuhanan. Rahasia Rabbani. Ya. Unsur-unsur latifah Rabbaniyah. Ruhaniyah. Kalau ruhaniyah kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tadi kelihatan nggak kita ngomongin kolbu itu jantung, kelihatan nggak? Kelihatan. Yang kedua, makna kolbu itu apa? Latifah Rabbaniyah, unsur ketuhanan, fasilitas ketuhanan. Ya. Ruhaniyah, tak kasat mata, metafisik, nggak kelihatan. Berarti kolbu itu 2 makna kontradiktif. Satu kelihatan, satu nggak kelihatan. Satu fisikal, satu non fisik. Satu material, satu immaterial. Itu kolbu. Ngerti apa enggak? Laha bihadzal lahmi ittisalun dengan daging yang tadi kita bahas-bahas, dia punya hubungan. Itu juga sebenarnya. Berarti kolbu itu 2. Jantung yang kelihatan dan sesuatu yang menempel bersama jantung itu sendiri. Wa hadhil latifah hiyal alimah billahi ta'ala al-mudrikah lima laysa yudrikuhul khayal wal wahm. Inilah unsur-unsur ketuhanan yang mampu untuk mengakses siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang tidak bisa diakses oleh khayalan. Tidak bisa diakses oleh hayalan, al-wahm atau perasaan. Wa huwa haqiqatul insan, inilah hakikat manusia. Jadi hakikat manusia itu apa? Sesuatu yang tak kasat mata itu. Karena kalau itu diambil manusia mati. Jadi kita mau bilang manusia itu mana? Manusia ini. Nih, ini ada pipinya ini. Lalu kenapa? Manusia yang sama tapi nggak bisa nafas, nggak bisa hidup. Padahal pipinya masih ada, hidungnya masih ada, jantungnya masih nempel, ususnya di dalam perut masih ada, tapi kenapa dia berbaring di depan itu? Itu namanya apa? Manusia? Bukan, bangkai kan namanya kan? Jenazah kan namanya kan? Apa itu manusia? Bukan, itu bukan manusia. Jadi kalau kita bilang manusia, ini kita manusia, bukan. Kalau yang ditunjuk fisiknya bukan. Ya. Nah, ini kita mau mengenal diri sendiri. Kamu mana? Ini saya. Ini kuping saya. Ya benar, ini kuping saya. Tapi apakah hanya ini? Tidak. Pada saatnya kuping kita masuk ke tanah, kita nggak tahu udah di mana. Ya. Matanya masih ada.
Ususnya, paru-parunya masih ada. Loh kok nggak bangun manusia itu? Ya karena manusia bukan hanya itu. Nah, ya. Maka ini disebut hakikatul insan. Inilah hakikat manusia itu. Qalbu. Ya. Wa huwa al-mukhatab. Ya, al-mukhatab sesuatu yang dengannya pesan dari Allah disampaikan ke qalbunya. Wa ila hadzal ma'na asyara biqaulihi ta'ala inna fi dzalika ladzikra. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian terdapat peringatan. Ladzikra, peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki qalbu. Jadi Allah menurunkan peringatan. Siapa yang bisa ngakses peringatan ini? Yang bisa ngakses peringatan Allah ini adalah qalbu. Ya. Maka nanti dibilang sama Allah, bahan bakar api neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Bahan bakar, bukan batu bara lagi bahan bakarnya. Bahan bakar neraka adalah kebanyakan jin dan manusia. Kok jin dan manusia jadi bahan bakar api neraka? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka itu punya kolbu tapi nggak dipakai. Nah ini biar gampang deh, kita pakai bahasa yang gampang. Ya karena saya ngelihatnya banyak yang dewasa, ada ibu-ibu. Jadi yang masih di bawah yang mungkin SMA tuh saya rada kurang akses saya. Rada kurang akses gitu. Ya, karena saya ngeliat banyak yang dewasa soalnya. Karena banyak yang dengernya itu yang udah lama sama saya, dia punya hafalan banyak gitu ya. Maka yang mungkin baru bener-bener belajar tuh saya jadinya nggak ngakses gitu. Jadi kita langsung aja gigi 3 gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya. Paham belakangan ya. Itu tong sampah, kita tahu tong sampah. Di bawahnya ada sampah. Tong sampahnya jatuh, sampahnya keluar. Kita tahu, mata kita ngelihat, oh tuh tong sampah. Tong sampahnya kenapa? Jatuh. Itu yang di luar yang berantakan apa? Oh sampahnya. Itu namanya pengetahuan. Itu adanya di otak. Nah itu tugas otak tuh nyimpen folder itu tuh. Merah, biru, kuning, persegi panjang, segitiga, bulat, lingkaran, keras, empuk, panas. Itu tuh otak tuh, otak. Otaknya mati rasa dia kan. Ya. Otak yang nyimpen. Pertanyaannya, kalau ngelihat tempat sampah jatuh, sampahnya berserakan, apakah otak mampu mengeksekusi? Tidak, otak diam aja.
Yang mampu mengeksekusi adalah kolbunya, dikirim informasi itu ke kolbu. Kalau kolbunya itu bergerak, kolbunya perintahin, tangan ambil. Diambil. Maka ada orang yang, kenapa itu? Tempat sampah jatuh. Oh, itu bahan bakar neraka tuh orang. Iya. Manusia punya hak untuk goblok, itu gobloknya dipakai semua. Di situ. Ngelihat yang nggak bener itu jangan diem gitu loh. Masjid bocor netes. Kenapa itu? Netes aero. Goblok betul. Ya ambil apa kita kan bukan, saya bukan marbot. Gitu kan? Saya bukan marbot. Ya, itu yang simpel-simpelnya. Nanti yang gede-gedenya, lihat orang buang sampah sembarangan. Orang ngambil tanah orang, orang kecelakaan, foto aja. Apa kata Nabi, apa kata Allah? Walaqad zara'na, kami persiapkan untuk neraka jahanam itu bahan bakarnya kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya kolbu, jin punya kolbu. Jin kan tak kasat mata ya, berarti kolbu itu tak kasat mata, nggak kelihatan. Mereka punya kolbu, layaf fakih itu artinya punya pemahaman mendalam. Fikih itu pemahaman mendalam. Lahum kulubun layaf, jadi layaf kohun nabi, layaf kohun, fikih, layaf kohun, artinya memahami. Fikih artinya pemahaman yang mendalam. Fakih, orang fakih adalah orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Berarti alat yang digunakan untuk memahami itu apa namanya? Kolbu, bukan otak, bukan. Otak itu nyimpen apa tuh? Kosakata, informasi itu otak tuh. Tapi untuk menghasilkan kesimpulan, memahami harus ngapain, apa itu? Kolbu. Orang nggak pakai kolbunya. Dia lagi makan. Ada orang lapar. Kenapa itu? Lapar. Oh, lapar. Dia tahu lapar kan? Dia tahu makanan kan? Tapi dieksekusi nggak? Ya enggak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Nah, jadi dia nggak punya kepekaan deh. Ya, tidak punya kepekaan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzanun la yasma'una biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu kal an'am, seperti binatang ternak. Coba nih ya. Kenapa seperti binatang ternak? Karena ayam binatang ternak kan? Ayam punya mata, kita punya mata. Ayam punya mulut, cuman lebih lancip aja. Kita juga punya mulut. Ya. Kita punya bulu, ayam punya bulu, cuman lebih lebat aja. Ya. Monyet juga berbulu. Jadi kalau kita nih bulunya banyak, jangan sombong dulu. Monyet lebih banyak. Udah ada gua bulu semua dong, lu gagah lu. Monyet lebih banyak. Kalah sama monyet. Lu mah nggak gentle, lu betis lu nggak ada betis lu nggak ada rambutnya kayak perempuan, jangan bangga dulu. Ya, jangan bangga dulu. Laki-laki kok nggak ada brewoknya, singa lebih brewokan. Bangga amat. Coba jejerin sama singa. Brewoknya coba. Ini terekam mah. Dahsyatnya Allah nggak nyamain sama singa, Allah nyamain sama binatang ternak. Singa bukan binatang ternak. Singa hewan buas. Mereka itu seperti kasta terendah dalam hewan ya, binatang ternaknya. Udah hewan kastanya paling rendah lagi. Ya.
Ayam makan manusia? Makan. Ya, manusia makan. Ayam habis makan buang air di mana-mana dia. Manusia juga sama. Oh, Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika kal an'am, itu sebenarnya binatang ternak tuh. Makan, minum, tidur, melotot, kukuruyuk kan. Celakanya Allah bilang balhum adol, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Udahlah binatang, kastanya binatang ternak lebih sesat. Kacau nggak tuh? Ya. Nah, berarti ada sesuatu yang harus sangat-sangat kita didik, kita latih. Apa itu? Qalbu. Pertanyaannya, sejak akil balik, kapan kita mikirin kita tuh punya qalbu yang harus dilatih? Di mana sekolahnya? Siapa pelatihnya? Nggak ada. An'am lah kita sampai sekarang itu. Binatang ternak kita itu sampai sekarang. Ya, nggak pernah disekolahin kan? Nggak ada kelasnya kan? Nggak ada yang ngelatih kan? Nah, walau kana al-muradu bil qalbi huwalahmu sanubari asyak sanubari syakli lakana mawjudan likulli ahadin. Berarti ini berbeda dengan makna pertama. Makna pertama tuh kasat mata, kelihatan, bisa dipegang, ada bentuknya, itulah jantung. Yang kedua, dia nggak kelihatan, tak kasat mata, non fisik. Ya. Nah, itu adalah qalbu ruhani. Nah, itulah yang digunakan untuk merasakan. Bimbo punya lagu. Ya. Lagunya berasal dari Quran tadi itu, surat tadi itu. Gimana ya? Bermata tapi tak melihat. Nah, itu tuh. Bertelinga tapi tak mendengar. Bermulut berhati tapi tak merasa. Nah, itu berasal dari bimbo ya. Bimbo. Sedekah tapi kurang ikhlas itu. Banyak. Itu ya, bimbo. Ya, Gen Z mah nggak tahu dah. Pokoknya dah. Nggak tahu dah. Yang dia tahu tuh, tahu dah apaan dah. Tulus. Sal Priadi. Ya, kasihan Gen Z. Nggak punya lagu-lagu sekelas bimbo. Kasihan, miskin bener. Terus tambah goblok pokoknya udah. Iya. Nah, Indonesia IQ-nya menurun memang. IQ Indonesia itu menurun. Menurun. Tahun 80-an IQ kita itu sempat 140 rata-rata itu. Ya. 80 ke bawah itu IQ-nya masih 120, 140. Iyalah. Menteri luar negerinya Adam Malik kan gitu. Wakil Presiden Hatta. Kutu buku gitu. Nah, menurun sekarang 78. Saingan dikit sama King Kong. Bintang King Kong. King Kong kasih piring dah, makan deh. Kita kasih piring, makan juga kan. Sampai situ ya sama King Kong kan apa bedanya? Bedanya kita ngaji dulu. King Kong kagak. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau ya kurang paham tanya lah ya. Nah, ini jadi kolbu maknanya 2 tadi ya. Nah, faida arafta hadza, kalau kamu tahu ini, fa'lam maka ketahuilah hubungan hadhil latifah, hubungan unsur ini, apa tuh entitas ini,
yang nggak kelihatan tadi dengan daging sanubari, huwa ta'alluqun ghamidun la yudraku bil bayan. Coba itu terjemahin. Maka tidak tepat dikatakan bahwa Allah itu ya. Apabila Ini ya. Apabila manusia telah memahami hal ini, maka hubungan antara rahasia Rabbani dan daging berbentuk pohon cemara ini merupakan hubungan ajaib yang tidak dapat dipahami melalui penjelasan. Oke, berarti masih banyak misteri-misterinya ya. Jadi dua itu, satu entitas yang tidak kelihatan dengan jantung, dia memiliki hubungan yang tak terpisah. Ya, yang sulit untuk dijelaskan. Lanjut. Sesuatu yang bisa kita katakan tentang hal tersebut adalah bahwa rahasia Rabbani ibarat raja, sementara daging ibarat rumah dan kerajaannya. Seandainya hubungan keduanya seperti hubungan arad, maka tidak tepat dikatakan bahwa Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Oke, baik. Imam Al-Ghazali menyederhanakan. Sangat sederhana bahasanya. Bahasa yang penjelasan yang sangat rumit ini disederhanakan oleh Imam Al-Ghazali. Maka kalau disederhanakan, kata Imam Al-Ghazali, kolbu yang nggak kelihatan itu raja. Kolbu yang kelihatannya itu jantung adalah kerajaan. Kerajaan bisa ditinggal raja kan? Rajanya bisa hilang kan? Bisa pergi kan? Matilah dia. Jadi enak kan? Memahaminya kan? Ya, jadi tubuh adalah kerajaan, pusatnya adalah jantung, pusat kerajaan adalah jantung. Tapi siapa rajanya? Qalbu ruh rajanya. Yang merintah-merintah itu. Nah, maka nanti Allah katakan, wa innahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ya. Itu surat apa? Al-Anfal. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah Subhanahu wa taala yahulu, menguasai, mensela-sela antara manusia dengan hatinya. Ya. Ya. Lanjut, baca lagi. Lafaz kedua. Kata kedua, ruh. Kata ini juga memiliki dua makna. Makna pertama adalah ruh natural, yaitu asap yang bersumber dari darah hitam yang berada di dalam rongga daging berbentuk pohon cemara. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, asap ini menyebar melalui urat-urat yang mengalir di seluruh bagian tubuh. Perumpamaannya adalah seperti pelita di dalam rumah yang menerangi semua sudut rumah. Inilah yang dimaksud oleh para dokter dengan istilah roh. Makna kedua adalah rahasia Rabbani yang semakna dengan hakikat hati. Ruh dan hati sama-sama menunjuk kepada rahasia Rabbani ini dalam satu keselarasan. Makna ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Surat Al-Isra. Kata ketiga. Oke. Oh ya, langsung aja deh ketiga deh. Kata ketiga, jiwa nafs. Kata ini juga memiliki dua makna. Makna pertama adalah kumpulan energi kemarahan, syahwat, dan sifat-sifat yang tercela. Makna inilah yang dimaksud di dalam sabda Rasulullah SAW, musuhmu yang paling besar adalah jiwamu yang ada di antara kedua rusukmu. Makna kedua adalah rahasia Rabbani yang merupakan salah satu dari makna ruh dan hati. Bersama dengan kata hati dan roh, kata jiwa juga digunakan untuk menunjuk kepada rahasia Rabbani ini. Ia merupakan hakikat manusia yang membedakannya dari binatang. Apabila ia bersih, dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan darinya pengaruh syahwat dan sifat-sifat tercela, maka ia dinamakan dengan jiwa yang tenang, nafsu mutmainah. Ia adalah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa yang tenang. Surat Al-Fajr.
Nah, ini juga harus benar-benar kita sederhanakan ini. Tadi makna pertama ya, qalbu ya. Yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Nah, yang kedua ada maknanya roh. Qalbu itu adalah roh itu sendiri. Ya, ini juga tak kasat mata yang nggak kelihatan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh kepadamu, wahai Muhammad, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku memberikan kepadamu ilmu itu tidaklah aku berikan kecuali hanya sedikit. Banyak yang gak aku berikan. Ya. Jadi apa? Diri kita sendiri masih banyak rahasia-rahasianya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kita ingat-ingat adalah bahwa yang mengeksekusi seluruh organ tubuh kita, memerintahkan untuk bergerak kaki kita, tangan kita, itu semua perintah itu berasal dari qalbu. Bukan dari otak, bukan. Dari qalbu. Ya, maka ada orang melatih otak, tapi tidak melatih qalbu. Ya, apa tuh? Neuroscience. Ya. Neuroscience. Ya. Ilmu tentang otak ada. Ya. Nah, kemudian makna qalbu juga adalah diri. Nah, itu ya, an-nafas. Nafas itu artinya adalah diri. Nafas, diri. Nafas itu kalau di Indonesia nafsu. Bernafas. Nafsu. Nah, itu aslinya bahasa Arab. Karena dia bahasa Arab harus dikembalikan kepada cara orang Arab make kata itu. Nafas artinya diri. Nah, pertanyaannya, kalau ditanya, diri kita, yang mana diri kita? Nafas kita. Yang mana? Oh ini nafas saya. Lah, nanti badannya ada, tangannya ada, matanya ada, jantungnya ada, kok dia nggak bergerak? Kemana dirinya? Oh berarti diri itu bukan cuma yang fisik. Ternyata ada sesuatu yang membuat fisik kita itu bergerak. Namanya roh. Berarti nafas itu adalah roh dan jasad. Ya, roh dan jasad. Nafas, roh dan jasad. Jasad pusatnya, di mana pusatnya? Kalau ini adalah negara, pusat negara di mana? Jantung. Raja, pemimpinnya, pemimpin paling tinggi, namanya apa? Namanya adalah qalbu. Nah, itu ya. Itu yang memerintahkan jasad kita untuk bergerak. Nah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala katakan ketika kita meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa diri. Nafsi, sendiri-sendiri, nafsi. Ya, itu ya. Sendiri-sendiri, nafsi. Wahai diri yang mutmainnah, yang tenang. Pertanyaannya, itu yang dipanggil jasadnya apa rohnya tuh? Hei, diri yang tenang. Itu jasad apa roh? Roh. Jasadnya di mana? Hancur, dimakan cacing. Ya. Wahai diri yang tenang, wahai nafas yang tenang. Nah, ini salah satu ini ya. Ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin minggu depan, kalau umur panjang kita masih ketemu. Amin. Kalau pengen, mungkin saya ngejelasinnya juga nggak sempurna. Ya baca aja, ini ada terjemahannya ini.
Ditulis dalam satu buku judulnya Keajaiban Hati, karangan Imam Al-Ghazali. Ya. Keajaiban Hati, Ajaibul Qalbi. Karena ini panjang sekali. Bab ini panjang. Ya, panjang. Enggak selesai nih, Ramadan juga enggak selesai. Nah, nafsuka allati baina dan baina. kolbu juga kalau dalam peribahasa bahasa Arab itu ada. La yusammal kolbu kolban, tidaklah kolbu itu dinamakan kolbu kecuali karena dia qallaba yuqallibu, bolak balik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak balikan kolbu. Jadi kolbu itu apa? Pokoknya bahasa Arab itu kalau dua kata memiliki akar kata yang sama. Kolbu dengan bolak-balik. Bolak-balik qallaba yuqallibu. Laqad apa? Qad nara taqalluba wajhika. Qad nara taqalluba, kami telah melihat. Taqalluba wajhika, wajahmu berpaling. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Fawalli, maka berpalinglah wajhaka syatral masjidil haram. Martabak tuh dibolak-balik tuh. Nah, itu tuh qallaba yuqallibu. Jadi kenapa kolbu dinamakan kolbu? Karena dia punya sifat bolak-balik. Qallaba yuqallibu. Ya. Siang begini, malam begitu. Malam begitu, siang begini. Itulah manusia. Semalam mah bilangnya pagi mau futsal. Pagi ditanya Futsal. tidur. Jadi futsal. Ya. Bazar. Waktu ngutang mah janji pengen bayar. Begitu ditagih Bayar. Enggak. Bener dia. pakai duit lu dulu dah, ntar gua ganti. Pak dulu. Oke dulu. Ya. Karena manusia qallaba yuqal. Hari ini kaulah satu-satunya bidadariku. Allah. Kaulah pelabuhan hatiku. Tanjung Priok, Tanjung. Tiada yang lain selain dirimu. Sekarang. Nanti nggak ada yang tahu. siapa yang bisa garansi? Nggak ada. Karena hati itu qallaba yuqallibu. Nggak ada. Maka itu kita harus menyadari hati kita saja kita nggak bisa pegang, apalagi hati orang lain. Dulu Jokowi brengsek, Jokowi bajingan, Jokowi hebat, hidup Jokowi. Hidup. Nah, itu ya. Dulu Jokowi hebat, Jokowi hidup, Jokowi sialan. Masya Allah, manusia. Maka kalau benci jangan terlalu Benci. Kalau suka jangan terlalu Suka. ya. Masya Allah, ada orang tuh menghina ya, Pak Jokowi dihina sedemikian. Sebagaimana orang muji sampai ke langit-langit mujinya. Ya. Begitu sudah berseberangan dihina. Nah, begitu sudah bersatu dipuji luar biasa. Begitulah. Gitulah.
Manusia. Tadinya oposisi, koalisi. Tadinya koalisi, oposisi. Qallaba yuqallibu. Gitu manusia. Jago. Ya. Itu doang nih. Oke. Kalau kita punya anak, anak kita punya kolbu anak kita bolak-balik juga. Ya. Nah itu. Jadi manusia tidak bisa menguasai hatinya sendiri, apalagi mau kontrol hati orang lain. Jangan pernah berharap. Maka doa kita, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya Allah, tetapkan hati kami di dalam agamamu. Jangan sampai berpaling. Ya. Jangan sampai berpaling. Tadinya mah bilang motor kopling dong. Sekarang matic. Qallaba yuqallibu. Qallaba yuqallibu. Ya. Nah. Kemudian kita kalau kolbu diartiin sebagai nafas diri, maka diri itu, nafas itu juga bertingkat-tingkat, ada derajatnya, ada kelasnya. Ada tadi yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, diri yang tenang, nafas yang tenang, jiwa yang tenang. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang masuk surga lancar, aman adalah jiwa-jiwa yang mutmainnah, kolbu-kolbu yang mutmainnah, tenang, nggak gampang kaget. Emas 3 juta, emas 3 juta. Kaget. Beli, turun. Jadi beli apa enggak? Gitu ya. Kaget dia. Emang ente mau beli martabak pakai emas gitu? Ngumpul-ngumpulin emas. Nih emas nih, beli nih. Oh, beli emas. Nanti mau, Bang, beli martabak pakai emas, bisa, Bang. Tetapnya pakai duit juga. Tapi kan ntar emasnya dijual, jadi apa? Jadi duit. Terus jadi banyak kan? Bisa dibeli lagi apa enggak emasnya? Ya enggak bisa. Aneh itu kan, cuman bolak-balik aja itu. Coba nih emas nih emas nih. Ini emas nih. Wah, emas nih 2 juta. 2 juta. Beli 2 juta. Oh, 3 juta sekarang. Wah, emas gua 3 juta nih. Tuh kan gua bilang juga apa? Untung gua jual. 3 juta. Gua dapat 3 juta kan? Ya. Lu beli sekarang pakai duit itu. Beli itu? Enggak, udah beda lagi harganya tuh, Mas. Lah, cuma untung di segitu doang udah. Ada yang tadinya beli 50 juta sekarang 1 M. Belinya tahun 2000 gitu kan. 500.000 tuh, Mas. Sekarang 1 M duit dia. Wah, untung. Beli apa? Beli Alphard, beli Pajero. Udah jadi duit kan? Nah, beli lagi emas sejumlah yang kau jual, bisa? Nggak bisa. Udah selesai, game over, udah mau apa lagi kalau udah gitu, udah. Segitu doang udah. Ngapain lagi? Halusinasi kan? Tuang bubur kan? Halusinasi kan? Iyalah. Emas nih, ente banyak nih emas nih. Kecuali kalau sekarang kita tuker-tukerannya kalau beli pakai emas. Selama ente pasti tuker-tukeran pakai duit, ya sama udah. Kita beli emas 50 juta tahun 2000. Sekarang jadi 1 M. Jadi mobil. Karena kalau jadi emas, ya apa gunanya tetap emas? Ente disebut untung karena ente jual kan?
ente itu untung, kita itu untung, emas kita untung karena kita jual tuh emas. Tuh kan gua untung, ya udah dah lo beliin apa kek? Beli rumah dong. Beli rumah. Beli rumah deh nih, beli rumah. Beli mobil nih. Ya, beli mobil dia. Terus emasnya bisa balik lagi nggak? Ya udah, game over itu melayang udah. Udah, dia punya itu udah selesai udah cukup udah. Udah segitu doang, gamenya tuh segitu doang udah. Udah. Ya, udah selesai udah. Ya. Kecuali kalau dunia ini semuanya tuker-tukeran ya pakai emas. Nah, udah. Selama ente nggak tuker-tukeran pakai emas, ya sama udah. Kayak gitu ya. Wow. Bayangin orang sampai inden. Ente besok mau hari Senin ente ke Antam, belum tentu tuh dapat tuh. Reorder tuh. Ya. Hanya demi apa? Demi 5 gram, 10 gram. Ngantri dia panjang. Begitu masuk, habis mas. Ya. Oh ada orang yang nyimpen 7 ton kok. Ente ngantri aja. Udahlah kalau duit kita segitu mah udah ada pakai aja buat beli mie, beli ketoprak, beli bubur. Udahlah gak usah ikut-ikutan. Kolbunya itu loh, kolbunya itu nggak mutmainnah, nggak tenang gitu. Beli kopi. Kayak takut banget ketinggalan. Itu duit segitu-gitu doang, buat apaan? Mau ditukar-tukar emas. Nah, Nggak madang. itu nih kolbunya tidak mutmainnah, nggak tenang kolbunya. Rusak. Ya. FOMO. Kolbunya tuh FOMO gitu, takut amat. Orang takut, ikut takut. Ya. Ya kadang-kadang aneh juga ya kalau orang takut kita nggak takut ya, kayak naik roller coaster orang takut dia. Aneh. Nggak, kayaknya nggak normal juga kali ya. Itu orang beli emas sekarang, kalau ente gak khawatir, ente Mr. Bean di roller coaster. Sama halnya. Capli. Semua orang teriak-teriak, kok ente gak teriak-teriak? Ente adalah Mr. Bean di roller coaster itu. Gak punya kolbu. Jadi Mr. Bean kolbunya mutmainnah. Nah saat orang tenang kok dia rusuh sendiri, nah itu masalahnya. Farhan kalau duitnya masih ada tuh dia dapat 10 gram sekarang. Kalau ada. Halo. Dengan berangan. Ya. Imajinasi. Jadi kita berlatih. Berlatih supaya kolbu kita tuh mutmainnah. Berlatih. Ya. Mungkin saya yang kurang baca tapi Nabi tidak pernah siapin emas. Nanti akhir zaman siapin emas, tidak ada. Mungkin saya kurang baca. Ya, nggak ada. Yang ada akhir zaman itu satu paceklik. Ente mau makan emas. Ya, nggak ada air. Yang kedua, akhir zaman itu orang kaya. Ya, maka kata Nabi SAW, yang lebih aku takutkan dari Dajjal. Dajjal menakutkan, tapi ada yang lebih ditakutkan sama Nabi. Karena nggak semua orang ketemu Dajjal, tapi semua orang pasti ketemu ini. Mungkin kita meninggal duluan sebelum ketemu Dajjal. Tapi semua orang pasti ketemu ini. Apa itu? Ma yuftahu lakum min zahratid dunya wa zinatiha. Ketika dibukakan kepada kalian gemerlap dunia dan segala perhiasannya, itu lebih aku takutkan karena semuanya akan ngerasain. Dulu Nabi itu ditawarin sama malaikat ya lewat dari Allah ditawarin, mau nggak aku bukakan khazainil ardi ya. Khazainil ardi perbendaharaan bumi itu tambang. Khazainil ardi.
Itu ditolak sama Nabi. Jadi dulu Nabi nolak tambang, kira-kira begitu. Nah, sekarang kan kita nambang. Ya, semua tambang keluar. Itu sesuatu yang dulu Nabi tolak. Sekarang kita berbondong-bondong. Nah, keluarlah tuh. Siapa di sini yang paling sepuh? BPI tahun 50 tidak seperti BPI tahun 2025. BPI tahun 2050, tahun 1950 gelap, sawah. Jam 7 udah pada tidur. BPI tahun 2025 jam 12 masih ngopi. Di Krea. Gemerlap. Dulu handphone itu Masya Allah. Wah, orang kalau udah HP-nya dikalungin di sini tuh Nokia. Udah luar biasa ada pokoknya ada. Sekarang semua orang. Dulu setanggerang yang punya sepeda motor tuh, waduh hebat. Sekarang semua orang punya. Ya orang tuh makin kaya apa makin miskin sih makin lama? Ya semuanya tuh makin sejahtera. Ya mau kayak gimana juga tetap aja arah dunia itu semakin sejahtera. Ya, semakin sejahtera. Nah, kenapa? Karena mineral bumi keluar, diangkat. Itu kata Nabi lebih aku takutkan daripada ketemu Dajjal. Ya, itu ciri akhir zaman tuh itu. Satu, paceklik. Nah, kalau Nabi bilang tuh 3 tahun paceklik. Dan tadi jadi fluktuatif ya, ekonominya itu fluktuatif ya. Miskin, paceklik, susah, kaya, begitu. Naik turun. Ya kayak emas itu naik turun. Makanya ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Udah kalau makannya cukup. Ya. Kata Nabi nanti, kalau paceklik bagaimana? Ada makanan enggak? Enggak ada makanan. Kata Nabi enggak ada makanan. Sebaik-baiknya harta waktu itu bukan emas tuh Nabi bilang. Ya Rasul, harta yang paling baik waktu itu apa? Tidak pernah disebut emas di situ. Harta yang paling baik kata Nabi adalah budak yang dia punya, yang bisa bawa air untuk dia. Budak mukmin yang dia punya bisa membawakan air untuk tuannya. Karena nggak ada makanan, adanya cuma air. Ya, terus makanan orang waktu itu apa ya Rasul? Orang beriman. Makanannya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi yang dikasih makanan cuma rohnya doang. Kolbunya doang. Dengan itu kata Nabi, Allah menghilangkan rasa lapar dari orang yang beriman. Nggak tahu, laparnya itu maksudnya bisa nahan lapar atau hilang laparnya. Itu nggak tahu. Kayak kita puasa aja. Ya, jadi makanan waktu itu apa? Zikir. Kalau tiba-tiba nih paceknya besok, wah kerepotan kita belum tutorial kan zikirnya kan. Nggak pernah zikir, kelabakan langsung udah. Ya, nggak ada. Itu jangan. Biar itu milik mereka itu dah. Orang-orang kafir bisa makan. Kenapa? Dapat MBG dari Dajjal. Dajjal ngasih MBG. Ya, Dajjal bilang, pohon tumbuh. Air turun. Memang Allah izinkan Dajjal punya otoritas. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa ngangkat siapapun jadi presiden, jadi raja. Termasuk Dajjal berkuasa. Apa susahnya untuk Allah? Itu ujian untuk orang yang orang beriman waktu itu susah pokoknya. Beruntunglah yang susah sekarang, nanti udah biasa. Kalau kayak kita kan nggak biasa karena kita kan sejahtera. Tapi yang susah-susah, alhamdulillah. Ya. Yuk, Dajjal nih, datang nih, paceklik, susah. Ya, gini mah udah sehari-hari saat kita mah.
Harian. Gitu ya. Dajjal tuh bisa geser awan, hujan sini hujan. Ya, kambing-kambing di mana makan rumputnya? Kambing nggak ada rumput yang tumbuh, nggak ada. Memang ditahan sama Allah, ditahan itu. Siapa yang punya kebun? Dajjal. Jadi hanya yang berafiliasi dengan organisasi Dajjal lah yang bisa mendapatkan fun. Nah, itu ya. Yang lain nggak bisa udah. Mau yang lain paceklik. Nah, pokoknya yang nggak ikut pokoknya paceklik pokoknya. Ya. Nah, makanya itu harus latihan. Ya, makanya yang udah susah dari sekarang semacam ada privilege lah. Yang susah sekarang itu. Nah, ya, dia udah terbiasa untuk lapar gitu ya. Nah, kemudian itu salah satu derajat nafas ya. Ada derajat yang lain, apa itu? Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada namanya nafsul lawwamah, jiwa yang lawwamah, mencaci maki diri. Lawwamah. Allati talumu ala ma'asi wala tarkanu ilaiha wala tardu biha. Jadi ini lucu, nafsul lawamah ini adalah orang yang mencaci maki kemaksiatan tapi dia melakukan kemaksiatan tapi nggak pengen maksiat. Coba gimana tuh? Dia nggak suka maksiat tapi dia maksiat. Dia maksiat tapi dia mencaci maki maksiat. Jadi ketika dia melakukan kemaksiatan, dia merasa hina. Tapi dia maksiat lagi. Ya, dia merasa dirinya berdosa, tapi dia maksiat. Tapi dia merasa hina juga, merasa rendah. Nah, itu namanya an-nafsul lawwamah. Ya. Nah, inilah jiwa yang paling jiwa terdidik yang paling rendah, oke ya? Jiwa terdidik yang paling rendah. Dia terdidik tapi rendah, kelasnya paling rendah. Dia ngerti maksiat itu jelek, buruk, tapi dia belum bisa untuk bebas. Tapi dia merasa rendah, merasa berdosa, merasa malu, tapi apa? Kena lagi. Nah, itu namanya an-nafsu lawwamah. Jiwa terdidik yang paling rendah. Nah, ini nih, ya mau kita bilang lumayan. Kalau kita bilang lumayan, ntar dikerjain lagi gitu kan. Nah, ini jiwa terdidik yang paling rendah. Ya, artinya udah ya celah-celah untuk dia naik tuh ada, gitu ya. Oke, yang jelek itu adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Ini seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kan Quran surat Yusuf ya kan? Ya. Ketika Zalikha Imratul Aziz di dalam kamar bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bihi. Itu berhenti di situ ya. Walaqad hammat bihi, berhenti. Zalikha menginginkan Yusuf alaihissalam. Berhenti. Harus koma tuh. Harus koma di situ. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Titik koma tuh kalau salah tuh kacau loh. Ya. Titik koma tuh kalau salah urusan berantakan. Contohnya gimana ya? Contohnya kalau bahasa Indonesia sebenarnya aku udah lama suka sama kamu gitu ya. Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Dibales.
Kamu suka, aku enggak. Enggak dikasih koma. Kamu suka, aku enggak. Dikiranya nanya kali ya. Ya sukalah. Goblok. Gua nanya. Harusnya dikasih koma kan? Kamu suka, koma, aku enggak. Nah, gitu. Ngerti nggak? Sering terjadi, sering terjadi. Aku suka banget sama kamu. Aku udah lama suka sama kamu. Kamu suka, aku enggak. Ya, sukalah. Ya. Ya nulisnya salah. Dikiranya nanya. Harus dikasih koma kan? Nah, bahan. Apalagi Quran. Quran lebih kacau lagi kalau salah. Walaqad ini kalau komanya salah, nih kacau nih kita ngertiinnya. Walaqad hammat bihi, dan Zalikha menginginkan Yusuf. Berhenti. Wa hamma biha laula ra'a burhana rabbih, dan Yusuf menginginkan Zalikha seandainya tidak ada burhana rabbih. Tidak ada apa itu? Petunjuk dari Allah. Coba kita komanya kita rubah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, koma. Dan Zalikha pengen Yusuf, Yusuf pengen Zalikha. Wah, kacau tuh urusan. Keluarlah tafsir, oh Nabi juga mau. Ya nggak mungkin lah. Ini nyambung nggak? Nggak mungkin lah. Coba koma yang benar itu. Dan Zalikha menginginkan Yusuf, koma. Yusuf juga menginginkan Zalikha seandainya tidak ada petunjuk Allah. Jadi Nabi Yusuf menginginkan Zalikha enggak? Ya enggak lah, karena ada petunjuk Allah. Satu kata, satu kalimat nih. Dan Yusuf juga menginginkan Zalikha seandainya tidak ada petunjuk Allah. Pertanyaannya, ada nggak petunjuk Allah? Ada. Berarti pengen kan Nabi Yusuf? Tidak. Udah selesai. Datanglah penceramah-penceramah. Memang kajiannya kajian cinta-cinta semua. Nabi Yusuf juga sebagai nabi, sebagai laki-laki normal, menginginkan Zalikha. Waduh. Kacau nih urusan. Jelas apa enggak? Emang lo iya manusia biasa, kita manusia biasa. Ustadz manusia biasa, ini nabi beda. Ustadz manusia biasa. Ya, Ustadz manusia biasa. Nah, ayatnya terus lanjutannya, laula ar-ra'a burhana rabbi. Itu nanti lanjutan ayatnya, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu, sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada asu, keburukan. Jiwa selalu mengajak kepada keburukan. Oh, tadi kan jiwa tuh netral ya, nafas tuh tadi itu netral ya. Ada yang mutmainnah, ada yang lawamah, tapi ada juga nafas yang selalu mengajak kepada keburukan. Itu dia benar-benar tidak terdidik itu. Jiwa yang sangat-sangat tidak terdidik. Jiwa yatim piatu itu, jiwa yang tidak pernah ada yang ngajarin itu. Ya, sehingga selalu ngajak. Nah, yang dimaksud jiwa itu kan kolbu, berarti kolbunya memerintahkan organ tubuhnya untuk selalu berbuat keburukan, kemaksiatan. Setiap saat, pokoknya asal dia melek tuh bangun maksiat ya. Ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Wa hiya fi halatin la ta'muru bil khairi wa la talumun. Dan dia sama sekali tidak merasa bahwa itu adalah keburukan. Dia tidak merasa rendah karena melakukan itu, dia tidak merasa hina karena melakukan itu. Kalau tadi masih merasa hina, merasa rendah. Kalau ini enggak, udah bahkan dibangga-bangga
dibangga-banggain. Ya, dibangga-banggain. Kisah-kisah maksiatnya itu malah jadi apa? Malah jadi kebanggaan. Ya, ada orang yang tobatnya tuh tobat nyesel, ada orang yang tobatnya tuh karena bosen. Ini beda loh, ini kelas tobatnya nih. Ada orang, ya Allah, saya nggak mau minum minuman haram ini nih, nggak mau. Tobat saya, ya Allah, nggak mau saya. Saya merasa hina, saya pengen sholat yang benar, nggak mau mabok lagi. Ada orang yang dulu gue juga mabok, mana sekarang gue tobat, semua udah gue minum. Mas sekarang gue udahlah, udah capek lah. Nah itu tobatnya itu apa tuh? Tobatnya itu apa tuh? Bosen. Itu sebenarnya nggak tobat ya, bosen. Ya, ada orang yang sedang nikmat-nikmatnya ditinggalkan. Nah, itu tobat itu. Karena merasa dirinya hina, dirinya rendah. Ada orang yang meninggalkan karena apa? Bosen. Dulu mah gue mau semuanya. Buka puasa juga gue mabok mah. Saking ya. Gue keselak nih. Mabok, harus mabok. Gue kalau keselak nih, bukan air putih, gue malah langsung mabok gue. Selak. Ya. Gitu ya. Ini lagi cerita nih antara dua orang yang lagi katanya bertobat. Yang satu tadi, saya mah, saya nggak mau. Ya gitu ya. Yang satu nih, saya pengen jadi orang bener, gitu ya. Itu, gue juga dulu begitu, gitu ya. Ya. Nah, tuh, itu yang bosan itu, ya kalau dia benar-benar meninggalkan, ya insya Allah tobatnya ya diterima lah, gitu. Kalau benar-benar meninggalkan. Tapi biasanya yang tobat karena bosen ya, itu kemungkinan untuk kembalinya tuh ada. Karena dia nggak dengan kesadaran penuh untuk meninggalkan. Dia hanya bosen aja. Ya, mungkin lagi cari alternatif maksiat yang lain gitu kan. Ya cuman karena bosen aja. Nah itu, nanti kalau dapat lingkungan yang seperti itu lagi, sangat kemungkinan dia balik lagi. Udah lama kita nih, gak mabuk-mabuk nih. Wah, enggak ada, gua traktir dah. Ayo dah. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya an-nafsu al-ammarah bis-su'i. Jadi dia senang dengan apa? Dengan kemaksiatan itu sendiri dia senang. Ada juga yang memaknai kolbu itu adalah akal. Ya, akal. Maka afala ta'qilun. Memikirkan, berakal. Nah, pertanyaannya, akal itu kolbu atau otak? Nah, ulama-ulama spiritual, ya, ulama-ulama rabbani, akal itu bukan otak, akal itu adalah kolbu. Akal itu yang memerintahkan organ tubuh untuk mengeksekusi informasi. Jadi akal itu adalah kolbu. Ya. Bagaimana tuh ayatnya tuh? Ya Rob, nanti kita ingat lagi. Oke, cukup deh. Di 10. Wallahu alam. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan silahkan. Ya. Itu yang soal nafsu tadi. Ya. Yang nafsu lawamah sama nafsu mutmainnah. Itu caranya naik kelas Ustadz dari nafsu lawamah menuju nafsu mutmainnah tuh gimana Ustadz? Cara gampangnya buat orang-orang awam Ustadz. Yang paling gampang untuk orang awam cari temen yang bisa marahin kita kalau kita berbuat buruk.
Jadi ini pakai metodenya orang yang taubat bunuh 100 orang. Nggak ada cara dia untuk bisa bertobat kecuali pergi ke sana. Karena selama dia di sini, jungkir balik dia pengen ngedidik nafsunya, pasti gitu lagi. Ketemu dia lagi nih, ya jadi lagi dah. Ya, jadi harus punya circle, lingkungan yang bisa mengingatkan. Dalam satu hadis yang, tapi hadis ini dhaif ya, disebut dalam Ihya Ulumuddin hadis ini, idza aradallahu bi'abdihi khairan, kalau Allah pengen hamba itu jadi hamba yang baik, razaqahu khalilan sholihan, Allah kasih teman yang baik. Idza nasiya dzakarahu, kalau lupa teman yang ngingetin. Wa idza dzakarahu wa idza dzakara a'anahu, kalau dia sudah ingat temannya nolong. Itu ciri bahwa kita itu dimudahkan untuk jadi orang baik. Kita punya teman yang mengingatkan saat lupa. Saat kita udah ingat, temennya ngedukung kita, nolong kita. Gitu kan? Bukan mendorong kita. Gua dorong loh pokoknya deh. Jatuhlah didorong lah. Ya, gua dorong. Jatuhlah didorong. Ya. Jadi bukan temen yang ngejorokin. Ya, tapi temen yang menolong. Gitu ya. Jadi kalau Malik merasa teman-teman di sini tidak bisa mengingatkan, kalaupun ingat tidak bisa nolong, carilah teman yang bisa mengingatkan dan menolong. Gitu ya. Itu metode paling gampang udah. Itu metode makmuman namanya kan. Makmuman aja udah. Itu kan seperti orang sholat, bagaimana caranya Ustaz supaya sholat saya itu khusyuk. Udah ikut jamaah aja. Ente mah gak bakal bisa. Tapi kalau ente jamaah, ente bakal dihitung sebagai sholat khusyuk. Itu segampang itu kan. Udah, sholat jamaah itu dihitung sebagai satu sholat khusyuk. Sendiri, gak bakal. Gak bakal. Ya, apakah kalau kita jamaah sholat kita khusyuk? Ya enggak, cuman dihitung sebagai sholat khusyuk. Gitu ya. Malaikat tuh nyatetnya tuh enak tuh. Wah, ini siapa aja yang jamaah nih? Oke, tes. Mangap-mangap dong. Enggak baca. Wah. Gitu ya. Nah gitu. Makanya tadi sama juga. Teman-teman nih ahli zikir nih. Ahli zikir. Nimbrung aja, selesai udah. Kita tuh ikut rakus karena punya teman rakus. Ini deh, kita tuh rakus karena punya teman rakus. Temen gue makan cepet amat nih, kalau gue nggak cepet gue kehabisan. Kamu ikut cepet. Kamu makan begini nih. Temen kamu? Ya. Gini. Orang India tuh kalau makan nggak gini loh, gini loh. Gini. Tuh diraup. Ya, nggak ada orang Arab makan gini kayak kita tuh, nggak ada. Mitos tuh 3 jari gitu tuh orang Arab, mitos tuh. Begini mereka kalau makan tuh diraup tuh. Tuh makan tuh. Kita ngeliat begitu, wah, rasa persaingan timbul dong. Ya enggak? Iya, iyalah, pastilah. Naluri bertahan hidupnya meningkat langsung kan? Pastilah, pasti. Ini bergaul sama orang rakus tuh bisa jadi rakus loh. Bener. Padahal motivasi awal kita untuk mempertahankan diri sendiri. Tapi ternyata nggak bisa, tetap aja jadi rakus juga. Yang penting punya teman yang, itu deh cara paling mudah. Ya, karena cara yang ajaib ya hanya satu. Allah tiba-tiba nyentuh hati dia, tek, hatinya menjadi mutmainah.
Ya itu masalahnya. Apa iya, kapan Allah akan begitu, ya kita nggak tahu masalahnya. Jadi, tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara diri kita sendiri untuk menuju itu, merencanakannya bagaimana, ya tadi berada dalam circle yang baik. Ya, circle-circle-nya yang baik. Itu yang lagi ya. Ya, atau ketemu guru yang bisa bimbing itu. Apa tuh namanya ya? Instruktur. Ya, instruktur. Yang bisa, ya, instruktur yang bisa apa tuh? Jadi instrukturnya tuh benar-benar bisa kontrol dia. Ini kamu udah sampai mana tuh, instruktur bisa ngelihat gitu. Gitu ya. Oke, itu mereka. Latihan-latihan sendirinya itu sulit. Kemungkinan besar nggak bakal berhasil. Gitu. Kalau sendirian gitu ya, nggak akan. Itu harus ada itunya, pendampingnya itu. Nah, apakah teman, apakah instruktur? Ya, nah, yadullah fauqal jamaah. Tangan Allah atau kekuasaan Allah atau rahmat Allah berada di atas jamaah. Ketemu jamaah yang baik, insya Allah tiba-tiba baik. Jadi, nah ini juga di sisi lain memang kalau kita berada di jamaah yang baik, itu sebenarnya kita juga nggak bisa identifikasi apakah kebaikan kita itu murni atau tidak. Karena kebetulan perkumpulan kita baik ya. Kebetulan perkumpulan kita ramah, kita jadi ramah. Tapi sifat asli kita keluar saat kita sendiri kan. Nah, tapi ya paling nggak itu ya lumayan. Yang penting kita ikut baik aja udah. Walaupun nggak orisinil ya tetap aja itu udah bagus. Udah lumayan, udah bagus. Ya. Oke. Cukup ya? Lagi ya? Ada lagi nggak? Cukup? Demikian, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, luas, halal dan barakah. Yang sakit di antara kita, Allah angkat penyakitnya. Yang wafat di antara kita, Allah lapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, syafaat ila yaumil qiyamah. Dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati yang siap untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.